materi tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna Rasul Ulul Azmi dan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, masih ingat tidak apa makna dari Rasul Allah? Ya, makna Rasul Allah adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain atau umat manusia. Nabi dan Rasul jumlahnya itu banyak sekali. Dalam sejarah Islam ada yang menyebutkan bahwa jumlah Nabi sebanyak 124.000. Dari 124.000 Nabi yang menjadi Rasul sebanyak 313. Nah, dari sekian banyaknya Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Dan dari 25 itu hanya ada 5 yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua Nabi dan Rasul memiliki kesabaran dan ketabahan, lalu siapa sajakah Rasul Ulul Azmi itu? Ya, mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah menghafalnya, kalian bisa membuat singkatan dari kelima nabi tersebut, yaitu dengan singkatan NIMIM. Berikut adalah riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia masa itu tidak menaati seruannya. Namun, mereka menyambut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan cemoohan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi, umatnya tetap saja banyak yang ingkar, termasuk keluarganya. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sekitar 40 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Karena umat Nuh alaihissalam tidak mau beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah umat Nabi Nuh alaihissalam kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari seorang pembuat patung yang bernama Azar. Beliau
hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya. Bahkan ayahnya pun menolak dan mengusirnya. Akhirnya dengan keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah beliau ditangkap dan diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api membara yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi terasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat sebagai pedoman untuk berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel seraya berdoa agar beliau diberi kawan yang membantu dakwahnya. Akhirnya diberilah Harun, yaitu saudaranya, yang membantu dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel dan agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena Raja Fir'aun selalu mengingkari janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kota Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut. Dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sampai di seberang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Raja Fir'aun bersama bala tentaranya yang tidak beriman di Laut Merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keajaiban kelahiran inilah beliau mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil sebagai pedoman berdakwah kepada kaumnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke alam ghaib, yaitu Mi'raj. Kemudian pada saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang tertangkap dan yang terbunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza.
atau Yudas Askariot. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai saat ini. Yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia muda, beliau terkenal sebagai orang yang jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan susunan dari beberapa wahyu Allah yang disampaikan kepada kaumnya. Wahyu tersebut yang dijadikan sebagai pedoman dalam berdakwah kepada kaumnya. Dalam berdakwah, beliau sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Selain itu, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya sengaja datang dan mengotori Nabi Muhammad SAW dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Di samping itu, tidak sedikit pengikut Nabi Muhammad SAW yang disiksa bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Karena banyak ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. 2. Sebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. 3. Bagaimana doa Nabi Muhammad SAW saat dikotori dengan najis. 4. Mengapa Nabi Isa alaihissalam mendapat cemoohan dan penolakan dari kaumnya. 5. Sebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi yang menerima kitab. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.